有投资公司愿意注资了。猜对了 ，SXC。压力，我爷爷最讲究的就是投资回报率。Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Gaushan. Dia sedang terburu-buru untuk menghadiri wawancara kerja yang sangat penting. Namun, begitu memasuki gedung, ia bertabrakan dengan seorang gadis yang keluar dari arah berlawanan. Gadis itu bernama Lin Wu. Setelah saling bertatapan sejenak, gadis itu segera tersadar dan bertanya apakah pria itu baik-baik saja. Melihat pakaian gadis tersebut sobek akibat tabrakan, Gaushan dengan sigap melepas jaketnya dan menyelimutinya. Namun, setelah naik ke lantai atas, ia justru diberitahu bahwa wawancara sudah selesai dan posisi yang ia lamar telah diberikan kepada orang lain. Dengan perasaan kecewa, ia hanya bisa berbalik dan pergi. Tanpa diduga, saat turun ke lantai bawah, Gaushan melihat bahwa orang yang diterima bekerja ternyata mengenal gadis yang tadi ia tabrak. Ia pun teringat sikap aneh sopir taksi tadi dan foto gadis itu yang ia lihat di dalam mobil. Gaushan mulai menyadari bahwa keterlambatannya bukanlah kebetulan. Semuanya adalah rencana yang telah diatur oleh gadis itu. Untuk memastikan kecurigaannya, Gaushan langsung menghampiri gadis tersebut dan menuduhnya telah menyabotase wawancaranya. "Sopir itu orang suruhanmu, kan?" tanyanya. Lin Wu tampak bingung dan membantah keterlibatannya. Meskipun ia sudah mengetahui alasan dibalik keterlambatannya, kesempatan yang hilang tidak bisa dikembalikan. Dalam usahanya mencari pekerjaan lain, Gaushan bertemu kembali dengan seorang konsultan. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa pria di depannya adalah pacar Lin Wu. Gaushan menyalahkan pacar Lin Wu tersebut atas keterlambatannya, tetapi sang pacar malah menganggapnya tidak masuk akal. Saat ketegangan memuncak, seorang atasan wanita yang berada di dekat mereka melakukan gerakan aneh, seolah berusaha menahan sesuatu. Melihat itu, pria itu mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Ia kemudian menjatuhkan pulpennya dengan sengaja. Saat membungkuk untuk mengambilnya, ia melihat bahwa sang atasan dengan cepat menarik kembali kakinya, membuktikan bahwa dugaannya benar. Namun, Lin Wu tampaknya tidak menyadari ada yang salah. Gaushan kemudian berpura-pura pergi ke kamar mandi. Begitu ia keluar, ia mendengar atasan wanita itu menggoda pacar Lin Wu, mengajaknya makan malam pada hari Jumat saat suaminya sedang dinas keluar kota. Percakapan itu terdengar jelas olehnya dari balik pintu. Entah karena ingin membalas dendam pada Lin Wu atau sekadar ingin melihat drama yang terjadi, Gaushan memutuskan untuk membongkar perselingkuhan tersebut. Ia lalu mengajak Lin Wu ke pusat perbelanjaan dengan alasan membeli sepatu. Tak disangka, atasan wanita itu dan pacarnya juga ada di sana. Untuk memastikan Lin Wu melihatnya secara langsung, Gaushan sengaja mengarahkannya ke tempat pasangan tersebut pergi. Namun, ketika mereka menunggu lift, Lin Wu justru teralihkan oleh tangisan seorang anak kecil. Saat ia berbalik, pasangan yang dicurigai telah melarikan diri melalui lift lain. Gaushan mengira anak kecil itu telah menghalangi rencananya. Tetapi yang tidak ia sadari adalah Lin Wu sebenarnya sudah melihat segalanya ketika mereka mencoba sepatu. Lin Wu hanya menahan air mata dan ingin pergi, tetapi Gaushan menahannya. Awalnya ia hanya ingin menonton drama ini, tetapi kini ia mulai merasa kasihan pada gadis itu. Sepanjang perjalanan pulang, Lin Wu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gaushan mengira bahwa gadis itu masih ingin mempertahankan hubungannya hingga akhirnya mereka bertengkar. "Bertahan dalam kebohongan seperti ini ada gunanya?" tanyanya. Lin Wu membalas dengan sinis. Merasa penting dan ikut campur dalam hidup orang lain itu menyenangkan. Ya, setelah pulang, bayangan pertemuannya dengan Lin Wu terus menghantuinya. Gadis itu tidak seperti yang ia bayangkan. Seperti yang dikatakan Lin Wu, kehadirannya juga telah mengacaukan rencana hidupnya. Di sisi lain, Lin Wu ternyata tidak berniat untuk tetap diam dan menerima hubungan yang dipenuhi kebohongan. Hari itu adalah pesta ulang tahun Lin Wu. Di tengah acara, ia sengaja meminta sahabatnya menelepon pacarnya agar pergi mencarinya. Saat pacarnya pergi, Lin Wu segera mengirim pesan kepada atasannya, mengatur pertemuan di bar.
Tanpa disadari, pacarnya juga menuju bar untuk mengambil kue ulang tahun. Beberapa saat kemudian, Lin Wu membuka tirai kaca di belakang mereka. Seperti yang ia duga, pemandangan kedua orang itu sedang berciuman terlihat jelas di depan semua tamu. Semua orang terkejut melihat kejadian itu. Namun, bukannya merasa bersalah, pacar Lin Wu malah menyalahkannya karena menjebaknya. Sementara itu, atasannya menuntut agar Lin Wu meminta maaf dan bahkan mengancam akan memecatnya. Tapi Lin Wu telah menyiapkan kejutan lain. Dia menelepon seseorang, dan tak lama kemudian, keduanya terdiam kaget. Ternyata Lin Wu telah membeli saham perusahaan sebelumnya, menjadikannya pemegang saham terbesar. Atasannya yang sombong kini tak punya pilihan selain pergi dengan rasa malu. Sahabat Lin Wu yang ingin membalas dendam langsung menuangkan sampahnya ke kepala keduanya. Secara lahiriah, Lin Wu terlihat puas karena berhasil menyingkirkan orang-orang yang mengkhianatinya. Namun di balik itu, ia merasa sangat kecewa dengan kehidupannya sendiri. Gao Shan mencoba menghiburnya, tetapi justru memicu kemarahan Lin Wu. Ia melampiaskan semua kekesalannya pada Gao Shan, menyalahkannya karena telah mengacaukan rencananya. Ia mengatakan tidak ingin melihatnya lagi, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, meskipun ia berkata demikian, takdir mereka baru saja dimulai. Gao Shan memiliki dendam mendalam yang selama ini ia sembunyikan. Ia menyimpan rahasianya di balik sebuah lukisan, berpikir bahwa hanya dirinya yang tahu. Namun tanpa diduga, kedatangan Lin Wu hampir menggagalkan rencana balas dendam yang telah ia susun selama 10 tahun. Lin Wu sendiri tidak menyadari bahwa jawaban yang ia cari ada di balik lukisan itu. Dan di sanalah alasan sebenarnya mengapa Gao Shan bergabung dengan perusahaan Mo Tian. Gao Shan sebenarnya mengorbankan posisi bergaji tinggi di luar negeri demi masuk ke Mo Tian sebagai karyawan biasa. Banyak orang menganggapnya bodoh, tapi bagi Wan Jiahe, yaitu pemimpin di Mo Tian, Gao Shan terlalu penuh perhitungan sehingga awalnya tidak dipercaya. Namun, saat sedang dalam perjalanan bisnis, Putri Wan Jiahe mengalami radang usus buntu mendadak dan harus menjalani operasi darurat. Selama ini Wan Jiahe hanya fokus pada pekerjaan. Bahkan ketika mengunjungi kota tempat keluarganya tinggal, ia tidak sempat pulang. Akibatnya, istrinya merasa sangat kecewa padanya. Namun, selama krisis itu, Gao Shan menemani mereka dan membantu dengan tulus, membuat Wan Jiahe mulai percaya padanya. Setelah itu, ia pun mengizinkan Gao Shan untuk berpartisipasi dalam proyek lelang utama perusahaan. Ketika menyusun harga penawaran proyek, Gao Shan memberikan saran yang sangat tajam dan krusial. Kemampuannya akhirnya diakui oleh Wan Jiahe. Sementara itu, Lin Wu yang terburu-buru membeli saham perusahaan kini menghadapi masalah besar. Begitu ia menjadi pemilik perusahaan, semua karyawan pergi bersama mantan pacar dan mantan atasannya. Perusahaan pun berada di ambang kebangkrutan. Di saat kritis, seorang eksekutif dari Jinxi Group tiba-tiba menghubunginya dan menawarkan proyek pertama. Tugasnya adalah merekrut Wan Jiahe untuk bergabung dengan perusahaan mereka sebagai wakil presiden investasi. Tawaran bisnis yang tak terduga ini memberikan harapan baru bagi Lin Wu untuk menyelamatkan perusahaannya. Setelah menyadari peluang besar yang diberikan kepadanya, Lin Wu mulai menyelidiki segala sesuatu tentang Wan Jiahe. Meskipun dihadang oleh berbagai rintangan dari Gao Shan, dia justru mendapat bantuan tak langsung darinya. Akhirnya, Wan Jiahe setuju untuk bertemu dengan eksekutif tinggi dari Jinxi Group. Lin Wu mengira bahwa ini akan menjadi kesepakatan pertamanya sebagai bos, tetapi dia tidak menyangka bahwa keesokan paginya, proyek penting yang dikelola oleh Wan Jiahe justru direbut oleh Jinxi Group. Lebih mengejutkan lagi, harga penawaran mereka hampir sama persis dengan yang diajukan oleh Wan Jiahe. Bersamaan dengan itu, foto pertemuan rahasia Wan Jiahe dengan eksekutif Jinxi Group tersebar di internet, menimbulkan spekulasi bahwa ia telah membocorkan rahasia perusahaan. Berita ini menyebar luas, menyebabkan dia kehilangan kepercayaan dari atasannya dan bahkan keluarganya. Tekanan ini semakin berat baginya yang sudah lama menderita depresi ringan. Hingga akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Meskipun Lin Wu dan Gao Shan tiba tepat waktu, mereka tidak berhasil menghentikannya. Dengan mata kepala sendiri, mereka menyaksikan Wan Jiahe melompat dari atap gedung.
Peristiwa ini membangkitkan trauma lama bagi Gao Shan, yang teringat bagaimana ayahnya juga melompat dari gedung bertahun-tahun lalu. Meski berusaha menekan emosinya, melihat tubuh Wan Jahe di tanah membuatnya kehilangan kendali. Namun, beruntung Wan Jahe tidak langsung kehilangan nyawanya karena terhalang oleh payung besar di bawah. Orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa dia tidak mungkin mengkhianati perusahaan, sehingga Su Yuan mulai menyelidiki rekaman CCTV. Dari rekaman itu, terlihat bahwa malam sebelum kebocoran informasi terjadi, orang terakhir yang bertemu dengan Wan Jahe adalah Gao Shan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pelaku sebenarnya mungkin adalah dia. Untuk memastikan kebenaran, Su Yuan berusaha diam-diam mengikuti Gao Shan, tetapi malah tertangkap basah oleh Lin Wu. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk mengawasinya bersama dan menemukan bahwa dia bertemu dengan musuh terbesar Wan Jahe. Dugaan bahwa Gao Shan berkhianat semakin kuat, terutama setelah Lin Wu mengingat pernah melihat sebuah gambar misterius di ruang kerja Gao Shan saat mengantarkan furnitur. Saat itu Gao Shan menghentikannya sebelum dia bisa melihat lebih jelas. Lin Wu menduga bahwa alasan sebenarnya Gao Shan bekerja di Motian tersembunyi di balik dinding itu. Untuk membongkar rahasia ini, Lin Wu dan Su Yuan menyusun rencana. Su Yuan berpura-pura menumpahkan kopi ke pakaian Gao Shan dan bersikeras untuk ikut ke rumahnya agar dia bisa berganti baju. Saat masuk, Su Yuan diam-diam membiarkan Lin Wu menyelinap ke dalam. Dia kemudian berusaha mengulur waktu agar Lin Wu memiliki kesempatan untuk menyelidiki ruang kerja tersebut. Namun, gerak-geriknya yang aneh mulai menimbulkan kecurigaan pada Gao Shan. Tepat saat Lin Wu menarik tirai di ruang kerja, pintu terbuka dengan tiba-tiba. Gao Shan yang marah besar langsung menuduhnya. Apakah menghancurkan hidup orang lain begitu menyenangkan bagimu? Lin Wu membalas dengan penuh emosi. Lalu saat hidupku hancur, adakah yang peduli dengan perasaanku? Setelah pertengkaran sengit, Lin Wu tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Tetapi justru menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Dia yakin bahwa lukisan yang dilihatnya sebelumnya bukanlah yang sekarang tergantung di dinding. Ternyata setelah insiden pertama, Gao Shan yang sangat waspada sengaja mengganti lukisan itu untuk mengelabui siapapun yang mencoba mengungkap kebenaran. Namun, semakin dia berusaha menyembunyikan sesuatu, semakin Lin Wu dan Su Yuan yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar dalam menyelidikinya. Dia pernah tersesat dalam kegelapan, merasa bahwa cinta hanyalah mimpi yang tak terjangkau. Namun, setelah beberapa kali berinteraksi dengan gadis itu, perlahan-lahan ia mulai tertarik pada sikapnya yang bebas dan keras kepala. Dia yang dulu rela melakukan segala cara demi mencapai tujuan kini mulai mempertimbangkan perasaan orang lain. Meski begitu, ia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak pantas mencintai siapapun. Ia berusaha keras menekan perasaannya. Hingga suatu hari gadis itu menggenggam tangannya dalam sebuah pertengkaran dengan atasannya demi melindunginya. Saat itulah ia menyadari bahwa gadis di hadapannya adalah seseorang yang layak ia perjuangkan. Ia mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. Tetapi tepat sebelum ia berbicara, seorang rekan kerja datang dan mengejutkannya dengan sebuah tuduhan. Rekannya mencemooh, menuduhnya memanfaatkan putri pemilik grup Dalong demi keuntungan pribadi. Kata-kata itu membuatnya terkejut. Bagi orang lain, memiliki kekasih yang kaya mungkin adalah berkah. Tetapi bagi dirinya, kenyataan ini terasa seperti tamparan keras. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa gadis yang telah membuatnya jatuh cinta ternyata adalah putri musuh bebuyutannya. Ini seperti takdir yang kejam. Rencana yang sudah ia susun selama bertahun-tahun ternyata tidak sebanding dengan permainan nasib. Mengetahui kebenaran ini, ia merasa sulit untuk menerimanya. Amarahnya tak terbendung, tetapi apapun yang ia lakukan, kenyataan tak bisa diubah. Di satu sisi ada musuh yang telah menghancurkan keluarganya. Di sisi lain ada seseorang yang telah menggetarkan hatinya. Dalam kebingungan, pikirannya menjadi kacau, dan tinnitus yang selama ini menghantuinya kembali kambuh. Meski begitu, ia memaksa dirinya tetap berpikir jernih. Dibandingkan dengan kebencian yang telah ia simpan selama 10 tahun, cinta singkat ini tampak tak berarti. Apalagi, ia tidak tahu berapa lama lagi ia harus menempuh jalan balas dendam ini. Kini,
kesempatan emas telah berada di hadapannya. Orang yang selama ini ia coba dekati ada dalam jangkauannya. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan maaf Lin Wu. Namun, Lin Wu yang polos tidak mengetahui tujuan sebenarnya. Dengan tulus, ia menceritakan hubungannya yang buruk dengan sang ayah. Ia menjelaskan bahwa ibunya telah lama bercerai dengan ayahnya dan ia dibesarkan oleh ibunya. 3 tahun lalu, saat ibunya sakit parah, ia ingin melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Namun, saat itu, ayahnya justru sedang berlibur bersama sekretarisnya. Kepergian ibunya dengan penuh penyesalan membuat Lin Wu membenci ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Ia tidak ingin ayahnya ikut campur dalam hidupnya dan memilih untuk mengabaikan segala hal yang berhubungan dengannya. Namun, bagi Gao Shan, Lin Wu tetaplah titik kelemahan terbesar sang ayah. Meskipun Lin Wu selalu bersikap acuh tak acuh terhadap ayahnya tidak pernah menyalahkannya atas sikap dinginnya. Sebagai satu-satunya anak, ia tetap menjadi orang yang paling berharga bagi ayahnya, meskipun Lin Wu sendiri tidak menyadarinya. Sang ayah tidak pernah menyalahkan putrinya, sebaliknya, ia selalu menoleransi sikapnya, dan diam-diam membantu dari belakang. Ia hanya ingin memastikan bahwa putrinya tidak akan terluka. Namun, Gao Shan bukanlah orang yang mudah ditipu. Ia curiga bahwa sang ayah juga memiliki maksud tertentu dalam mendekatinya, sehingga ia memutuskan untuk bertemu dengannya secara langsung. Berhadapan dengan orang yang telah ia benci selama 10 tahun, Gao Shan tampak tenang, tetapi ia sadar bahwa untuk membuat orang di hadapannya membayar atas perbuatannya, jalannya akan semakin sulit. Satu-satunya cara tercepat adalah membuat Lin Wu jatuh cinta padanya. Faktanya, ia tahu bahwa Lin Wu sudah memiliki perasaan padanya, dan ia memutuskan untuk mengambil langkah pertama dengan mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka. Di sisi lain, Lin Wu mulai khawatir karena Gao Shan tidak mengangkat teleponnya. Ia bahkan berniat pergi mencarinya bersama sahabatnya. Tetapi sebelum ia sempat pergi, Gao Shan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan sikap dominan, ia mengungkapkan perasaannya dengan sebuah ciuman mendadak. Lin Wu terkejut dan panik, ingin menghindari tatapan Gao Shan, tetapi ia tidak membiarkannya pergi. "Aku ingin bersamamu," katanya dengan tegas. Sulit dipercaya bahwa cintanya dibangun di atas kebohongan, tetapi Lin Wu bisa melihat ketulusan di matanya. Meski begitu, Lin Wu bukanlah seseorang yang mudah terbawa perasaan. Ia tahu bahwa Gao Shan adalah pria yang penuh rahasia, dan sejak bertemu dengannya, hidupnya mulai berjalan di luar rencana. Maka meskipun ia memiliki perasaan padanya, ia tidak langsung memberikan jawaban. Namun, ia yakin bahwa di balik semua kepura-puraannya, Gao Shan memiliki hati yang baik. Karena itulah, ia tetap ingin membantunya dalam urusan pekerjaan. Ia berhasil mendapatkan posisi sebagai pemimpin proyek akuisisi perusahaan dari ayahnya dan dengan sengaja memilih Gao Shan sebagai asistennya. Selama bekerja bersama, mereka menghabiskan banyak waktu bersama dan perlahan-lahan perasaan di antara mereka mulai berubah. Suatu malam, Gao Shan yang khawatir Lin Wu belum makan cukup pun membawakan makanan untuknya. Saat itu, ia sengaja menyinggung kasus akuisisi yang menyebabkan ayahnya melakukan bundir 10 tahun lalu. Lin Wu mengakui bahwa ia tidak tahu banyak tentang urusan perusahaan, tetapi ia memiliki beberapa dokumen penting yang bersifat rahasia dan tidak bisa dibagikan begitu saja. Saat ia berbalik, tanpa sengaja ia menjatuhkan kopi di tangan Gao Shan, membuat dasinya menjadi kotor. Panik, ia segera membantunya melepaskan dasi untuk dicuci. Saat Lin Wu pergi ke kamar mandi, Gao Shan memanfaatkan kesempatan itu untuk diam-diam membuka laptopnya. Ia dengan cepat mencari dokumen yang ia butuhkan. Tetapi sebelum ia sempat membaca lebih jauh, terdengar teriakan dari kamar mandi. Ternyata pipa air bocor dan dalam sekejap air menyembur ke seluruh ruangan. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil menghentikan kebocoran pipa. Saat keluar dari kamar mandi, Lin Wu hampir terjatuh. Tanpa berpikir panjang, Gao Shan langsung menggendongnya keluar. Namun,
tiba-tiba ia teringat bahwa ia belum sempat mengembalikan laptop Linwu seperti semula. Khawatir aksinya terbongkar, ia dengan sengaja menjatuhkan Linwu ke tempat tidur. Sebelum Gao Shan sempat mengatakan sesuatu, Linwu dengan cepat berbalik dan justru membuatnya terjatuh di atas tubuh Gao Shan. Panik, ia segera mencoba bangkit tetapi rambutnya tersangkut pada kancing baju pria itu. Linwu berusaha melepaskannya tetapi posisinya tetap tidak berubah, membuat mereka berada dalam situasi yang sangat canggung. Saat itu, Su Yuan masuk ke kamar bersama seorang pelayan hotel, membuat kesalahpahaman semakin sulit dihindari. "Ini bukan seperti yang kalian pikirkan," seru Linwu dengan wajah memerah. Namun, Su Yuan hanya tersenyum jahil dan berkata, "Lanjutkan saja." Gao Shan yang melihat Linwu marah dan malu justru tertawa kecil. Bukankah cinta memang sering dimulai dengan momen-momen seperti ini? Keesokan harinya, demi mendapatkan informasi terbaru, mereka menyamar sebagai pelayan dan menyelinap ke dalam konferensi pers. Di tengah penyelidikan, Linwu menyadari keberadaan seseorang dengan niat jahat. Saat ia mencoba mencari tahu lebih lanjut, ia justru diserang. Beruntung, Gao Shan tiba tepat waktu dan berhasil melumpuhkan pelaku. Melihat tangan Linwu terluka, ia begitu panik dan marah. Ia menyalahkan Linwu karena bertindak gegabah. Tetapi lebih dari itu, ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindunginya dengan baik. Malam itu, setelah menyelesaikan urusannya, Gao Shan kembali ke kamar Linwu. Namun, ia tidak menemukannya di sana. Bersama Su Yuan, ia mencari kemana-mana hingga akhirnya menemukan Linwu di tepi kolam renang hotel, dalam keadaan mabuk berat. Saat mencoba membantunya kembali ke kamar, Linwu justru mulai bertingkah karena pengaruh alkohol. Gao Shan awalnya berniat menghancurkan hidup Linwu, sama seperti bagaimana Qin Shengsheng telah menghancurkan hidupnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa Linwu sudah begitu berarti baginya. Setiap kali melihat Linwu mempertaruhkan segalanya demi dirinya, hatinya dipenuhi dengan konflik. Kejujuran Linwu membuatnya semakin merasa bersalah. Perasaannya terhadap Linwu memang nyata, tetapi ada terlalu banyak kebohongan yang menyertainya. Semakin lama mereka bersama, semakin besar ketakutannya bahwa Linwu akan terluka karena dirinya. Ia mulai menyesali keputusannya menyeret Linwu ke dalam pusaran balas dendam ini. Namun, jalan yang sudah ia tempuh tidak bisa diubah lagi. Perasaan yang sudah diberikan tidak bisa begitu saja ditarik kembali. Jika awal hubungan mereka adalah sebuah kesalahan, maka sebelum semuanya terungkap dan melukai Linwu lebih dalam, ia hanya bisa melakukan satu hal, melepaskannya. "Kita putus," kata Gao Shan akhirnya. Linwu bahkan belum sempat merasakan kesedihan ketika ia melihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Saat bahaya semakin mendekat, tanpa ragu ia mendorong Gao Shan menjauh. Beruntung, Gao Shan dengan cepat bereaksi dan menarik Linwu ke sisinya. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, mobil itu kembali mengejar mereka. Gao Shan menyadari bahwa target utama sebenarnya adalah dirinya. Maka ia mengalihkan perhatian si penyerang dengan menyuruh Linwu pergi, sementara dirinya berlari ke arah yang berlawanan. Ia akhirnya bersembunyi di lorong darurat, tetapi pengejarnya tidak menyerah begitu saja. Dengan pisau di tangan, orang itu langsung menyerang Gao Shan. Meskipun dalam dunia bisnis Gao Shan dikenal sebagai seseorang yang tidak kenal ampun terhadap lawan-lawannya, ia selalu bertindak dengan cara yang sah dan tidak ingin melukai nyawa orang lain. Namun, kebaikannya kali ini justru menjadi kelemahannya. Ketika ia ragu untuk menyerang balik, lawannya mendapatkan kesempatan untuk menikamnya. Di saat kritis, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Linwu tiba-tiba berdiri di depan Gao Shan, melindunginya dari serangan pisau itu. Gao Shan terdiam melihat Linwu jatuh ke dalam pelukannya. Hal yang selama ini ia takutkan akhirnya benar-benar terjadi. Dengan panik, ia bersama Su Yuan segera membawa Linwu ke rumah sakit. Saat dokter mengatakan bahwa operasi berjalan sukses, Gao Shan baru bisa menghela napas lega. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Begitu melihat kondisi putrinya yang terluka, Qin Shengsheng marah besar dan langsung menampar Gao Shan. Kali ini, Gao Shan tidak bisa membalas. Ia hanya bisa diam,
menerima semua tuduhan dengan perasaan bersalah yang mendalam. Ia ingin menunggu hingga Lin Wu sadar, tetapi Qin Shengsheng mengusirnya dari rumah sakit. Saat berjalan keluar, ia menatap noda darah di tangannya, dan adegan Lin Wu ditikam terus terbayang di pikirannya. Bahkan ia mulai mengalami halusinasi, seolah-olah mendengar suara Lin Wu memanggil namanya. Di tengah malam, saat rumah sakit sepi, Gao Shan menyelinap ke kamar rawat Lin Wu. Melihat gadis itu terbaring tak sadarkan diri, hatinya terasa hancur. Betapa ia berharap bisa kembali ke hari pertama mereka bertemu. Jika bisa, ia lebih memilih untuk tidak pernah masuk ke dalam kehidupannya. Dengan begitu, Lin Wu tidak perlu mengalami semua kebohongan dan penderitaan ini. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Sebelum pergi, dengan penuh kesedihan, ia mengecup kening Lin Wu untuk terakhir kalinya. Saat Lin Wu akhirnya terbangun, Gao Shan sudah menghilang. Ia mencoba menghubunginya berkali-kali tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Karena kepergiannya yang tiba-tiba, semua orang semakin yakin bahwa Gao Shan hanya memanfaatkan Lin Wu sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Yang mereka tidak tahu, setelah meninggalkan rumah sakit, Gao Shan menerima panggilan mendesak dari kampung halamannya. "Gao Shan, kau di mana? Ibumu mengalami kecelakaan." Ketika ia akhirnya tiba di rumah, pemandangan yang menyambutnya membuatnya terpana. Ruangan itu berantakan, dan di tengah-tengahnya ibunya duduk di lantai dengan ekspresi kosong, menggenggam pisau buah di tangannya. Ibu Gao Shan terus bergumam tanpa henti, menyebut nama Qin Shengsheng seolah-olah dihantui oleh ketakutan mendalam. Gao Shan segera maju, berusaha membujuk ibunya untuk meletakkan pisau yang ia genggam erat. Namun, ibunya sama sekali tidak mendengarkan. Bahkan tiba-tiba mengamuk dan menyerang Gao Shan dengan membabi buta. Tak ingin melihat ibunya melukai dirinya sendiri, Gao Shan dengan cepat menahan rasa sakit akibat luka di tangannya dan memeluknya erat dari belakang. Namun, karena terlalu terkejut dan ketakutan, ibunya justru pingsan dalam pelukannya. Gao Shan akhirnya menyadari bahwa penyebab kegilaan ibunya adalah karena mendengar nama Qin Shengsheng disebut oleh Lin Wu. Selama 10 tahun, nama itu telah terukir dalam ingatan mereka seperti luka yang tak pernah sembuh. Dulu, Qin Shengsheng dan ibunya adalah teman sekelas di universitas. Ia kemudian menjadi investor di pabrik milik ayahnya, mendorong ekspansi bisnis dengan mengakuisisi peternakan di sekitar, dan meyakinkan para pekerja untuk berinvestasi dengan membeli saham perusahaan. Namun, ketika semua uang pekerja sudah masuk, Qin Shengsheng tiba-tiba menarik dananya, menyebabkan pabrik mengalami kebangkrutan. Kehancuran itu membuat seluruh tabungan para pekerja hilang dalam sekejap. Banyak di antara mereka yang akhirnya terlilit utang. Salah satu keluarga bahkan tak sanggup menerima kenyataan. Mereka membuka tabung gas menyebabkan kematian tragis seorang anak perempuan dan suaminya akibat keracunan. Ayah Gao Shan yang berusaha menyelesaikan masalah tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan, akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung. Ibunya yang terlalu terpukul oleh kejadian itu mengalami gangguan mental. Sejak saat itu Gao Shan tidak hanya kehilangan orang yang paling ia cintai, tetapi juga harus menanggung hinaan dan kebencian dari seluruh penduduk desa. Ia memilih untuk menahan segala rasa sakit dan penghinaan seorang diri. Dalam situasi seperti itu, cinta hanyalah sebuah kemewahan baginya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia miliki. Namun, takdir justru mempertemukannya dengan putri dari orang yang telah menghancurkan keluarganya. Kepergian Gao Shan secara tiba-tiba dan perpisahan tanpa alasan membuat Su Yuan dan Nana bingung. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan, Nana bertekad mencari tahu kebenarannya. Ia menyelinap ke hotel tempat Gao Shan menginap dan menemukan bercak darah di lantai, tumpukan dokumen yang berantakan, serta sebuah foto Qin Shengsheng. Semua itu semakin meyakinkannya bahwa Gao Shan pasti menyembunyikan sesuatu. Ia lalu mengikuti Gao Shan hingga ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Awalnya, ia berpikir bisa mendapatkan jawaban dari ibunya. Tetapi ternyata wanita itu sudah tidak dalam kondisi sadar yang baik. Saat Nana bersiap untuk pergi, Gao Shan tiba-tiba muncul dan menangkap basah dirinya. Namun, meskipun sudah tertangkap, Gao Shan tetap tidak mengungkapkan alasan sebenarnya ia berpisah dengan Lin Wu.
Sebaliknya, ia justru mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan perasaannya sendiri. Ketika Lin Wu melindungimu dan terkena luka itu, tidakkah hatimu sedikit pun tersentuh? Tanya Nana dengan penuh emosi. Kata-katanya seperti duri yang menusuk hati Gao Shan. Namun, bagi Gao Shan, dibandingkan dengan kebencian yang ia simpan selama ini, perasaannya terhadap Lin Wu terasa begitu kecil dan rapuh. Ia tidak ingin Lin Wu harus menanggung semua penderitaan yang ia alami. Aku lebih merasa bersalah kepadanya dibanding mencintainya, jawabnya dengan suara dingin. Tanpa ia sadari, di belakangnya Lin Wu telah berdiri, mendengar semua yang ia katakan. Kata-kata Gao Shan membuat Lin Wu yang awalnya masih menyimpan harapan terhadap hubungan mereka merasa benar-benar putus asa. Namun, kenyataannya Gao Shan sudah tahu bahwa Lin Wu akan ada di sana. Ia sengaja menggunakan cara ini untuk memaksa Lin Wu melepaskannya. Di permukaan, ia berhasil menunjukkan ketegasannya, tetapi di balik itu, ia justru diam-diam kembali ke tempat mereka pernah bersama dan membuat sebuah permohonan. Kenangan indah mereka seakan muncul kembali di hadapannya, dan suara Lin Wu bergema di telinganya. Gao Shan, yang mencintainya sampai ke tulang, kini harus melepaskannya. Saat itu, ia tiba-tiba teringat koin yang Lin Wu tanam ketika mereka membuat permohonan dulu. Ia mencari di antara bebatuan, namun tidak menemukannya. Merasa putus asa, ia akhirnya terduduk di tanah. Tak lama kemudian, Su Yuan dan Nana tiba dengan wajah cemas bertanya apakah Lin Wu pernah datang ke sana. Mendengar bahwa Lin Wu menghilang, Gao Shan segera tersadar. Ia teringat insiden serangan sebelumnya yang membuatnya semakin khawatir. Ternyata setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Wu kembali sendirian ke villa peninggalan ibunya. Ketika Gao Shan tiba di villa untuk mencarinya, lampu di dalam rumah masih menyala, tetapi ponsel Lin Wu tidak aktif. Ia sudah khawatir bahwa pelaku sebelumnya, yaitu Kang Ming, mungkin kembali untuk membalas dendam. Untuk memastikan keadaan Lin Wu, ia memanjat ke jendela lantai 2. Namun, begitu ia berdiri di sana, ia melihat sebuah bayangan melintas di dalam rumah. Seperti yang ia duga, Kang Ming benar-benar ada di sana. Kang Ming yang sudah kehilangan akal setelah serangan terakhir, tampaknya menjadi semakin gila. Gao Shan langsung mengirim pesan kepada Su Yuan untuk meminta bantuan sebelum diam-diam menyusup masuk ke dalam rumah. Di dalam, Lin Wu terikat di dalam bak mandi. Melihat kesempatan, Gao Shan menunggu momen yang tepat dan kemudian menggunakan handuk di tangannya untuk mencekik Kang Ming dari belakang. Ia menyeretnya keluar dari kamar mandi dan melemparkannya ke tempat tidur. Namun, Kang Ming tidak terluka sedikit pun. Dengan cepat, ia mengambil gunting dan menikamkan ke arah Gao Shan. Untungnya, Gao Shan berhasil menghindar tepat waktu, tetapi karena tidak bersenjata, ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam waktu singkat, Kang Ming berhasil menjatuhkannya ke lantai, membuatnya sulit bangkit. Kang Ming kemudian berbalik dan berusaha membuka pintu kamar mandi, kembali mengincar Lin Wu. "Aku ingin kau melihat sendiri bagaimana wanita ini mati di depan matamu," teriak Kang Ming. Saat gunting di tangannya hampir menusuk Lin Wu, Gao Shan dengan sekuat tenaga menerjangnya dari belakang dan berhasil menjatuhkan gunting dari tangan Kang Ming. Tidak memiliki senjata, Kang Ming menyadari ia dalam bahaya dan mencoba melarikan diri. Namun, Gao Shan mengejarnya hingga ke balkon. Tak ingin memberinya kesempatan kabur, Gao Shan dengan nekat memeluknya erat dan melompat dari lantai 2 bersamanya. Beruntung, mereka hanya jatuh dari lantai 2, sehingga tidak mengalami luka serius. Kang Ming akhirnya ditangkap oleh polisi yang datang tak lama kemudian. Gao Shan berpikir bahwa saat Lin Wu melihatnya, dia akan langsung berlari ke pelukannya dengan penuh rasa sakit dan kekhawatiran. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Lin Wu bahkan tidak meliriknya sedikit pun dan pergi dengan dingin. Melihat itu, Gao Shan segera mengejarnya dan mengungkapkan isi hatinya dengan tulus. "Lin Wu, aku menyukaimu. Aku yakin aku mencintaimu." Namun, Lin Wu hanya tersenyum pahit dan berkata, "Kalau kamu mencintaiku, apakah itu berarti kamu bisa melakukan apa saja sesuka hatimu tanpa peduli perasaanku? Perasaan yang datang terlambat seringkali tidak ada nilainya lagi." Kali ini, Lin Wu tidak ingin dengan mudah menerima Gao Shan kembali. Dia sadar bahwa selama ini dalam hubungan mereka, dialah yang selalu berada di posisi yang pasif. Meski dia masih mencintainya,
hubungan mereka telah bercampur dengan begitu banyak hal lain di luar cinta. Mereka membutuhkan waktu untuk menata kembali perasaan masing-masing. Akhirnya, Linwoo memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di Dalong Group dan kembali ke Guangzhou. Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Gaoshan menyusulnya. Dia menurunkan egonya dan mengikuti saran Su Yuan yang terus-menerus mendesaknya. Tanpa ragu, dia pindah ke apartemen tepat di atas tempat tinggal Linwoo. Meski tidak disambut dengan baik, dia tetap menikmatinya dengan sepenuh hati. Keberhasilannya dalam negosiasi akuisisi membuatnya dipromosikan menjadi wakil direktur perusahaan. Untuk mengalahkan para pesaingnya, Gaoshan bekerja tanpa henti, sampai akhirnya tubuhnya tidak mampu menahan tekanan tersebut. Melihat ini sebagai kesempatan yang baik, Su Yuan sengaja memberitahu Linwoo tentang kondisi Gaoshan. Meskipun di luar Linwoo mengatakan bahwa itu bukan urusannya, saat mendengar suara gaduh dari atas apartemennya, dia langsung bergegas ke sana. Ketika pintu terbuka, Gaoshan jatuh pingsan tepat di bahunya. Kejadian itu membuat Linwoo panik. Saat Gaoshan sadar dan melihat Linwoo merawatnya dengan penuh perhatian, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sebuah rahasia kelam akhirnya terungkap. Linwoo menemukan bahwa ayahnya adalah orang yang menghancurkan keluarga Gaoshan. Tak hanya itu, alasan Gaoshan mendekatinya ternyata hanyalah bagian dari rencana balas dendamnya. Seluruh kenangan manis yang mereka lalui terasa seperti kebohongan. Tapi Linwoo tahu, setiap detik yang mereka habiskan bersama, dia bisa merasakan bahwa perasaan Gaoshan untuknya adalah nyata. Saat Linwoo menuntut penjelasan, Gaoshan tidak berusaha mengelak. Dia mengakui bahwa di awal perasaannya memang diliputi dendam. Namun, di tengah perjalanan dia benar-benar jatuh cinta pada Linwoo. Gaoshan tidak berharap untuk dimaafkan. Dia berpikir hubungan mereka sudah berakhir untuk selamanya. Namun, di luar dugaannya, Linwoo justru menggenggam tangannya. Ternyata Bibi Lin baru saja memberitahunya kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu. Luka yang Gaoshan tanggung selama ini membuat Linwoo merasa bahwa dia pantas dimaafkan. "Aku tidak tahu sejauh mana aku bisa bertahan," kata Linwoo lirih. "Tapi aku tidak ingin melepaskan tanganmu lagi." Dia ingin menariknya keluar dari kegelapan. Bagi Gaoshan, bertemu dengan Linwoo adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Dulu hati Gaoshan juga tersiksa oleh hubungan ini. Namun, setelah melewati 2 situasi berbahaya, ia mulai menyadari bahwa dendam hanya akan membuatnya terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Sementara itu, orang yang ada di hadapannya saat ini adalah seseorang yang seharusnya ia hargai. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Mungkin ketulusan Linwoo telah mengubahnya. Tak lama setelah itu, ia membawa Linwoo untuk bertemu dengan ibunya. Sang ibu melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat dalam 10 tahun terakhir, senyum di wajah putranya. Di saat itu, ia pun menyadari bahwa kebahagiaan anaknya jauh lebih penting dibandingkan dendam di masa lalu. Dengan restu dari ibunya, hubungan Gaoshan dan Linwoo semakin kuat dan penuh keyakinan. Namun, takdir tampaknya senang mempermainkan mereka. Keesokan harinya, setelah meninggalkan panti jompo, Gaoshan menerima kabar bahwa ibunya telah meninggal karena melompat dari gedung. Kabar mendadak ini membuatnya sulit menerima kenyataan. Menurut staf panti, ibunya pergi ke atap untuk menikmati angin. Tetapi karena tidak menyadari ada pagar pembatas yang rusak, kursi rodanya tergelincir, menyebabkan tragedi itu terjadi. Seolah-olah takdir begitu kejam padanya, semua penderitaan harus ia tanggung sendiri. Gaoshan berpikir bahwa dengan melepaskan dendam, ia bisa memulai hidup baru. Namun kini bahkan satu-satunya keluarga yang ia miliki telah direnggut darinya. Dalam kesedihan yang mendalam, penyakit tinnitus, yaitu telinga berdenging yang sering ia derita kembali kambuh. Hanya dengan kehadiran Linwoo, ia bisa sedikit tersadar. Tetapi rasa sakit yang begitu dalam membuatnya tak ingin berkata sepatah kata pun. Sebelum meninggal, ibunya sempat merekam sebuah pesan untuknya, berharap agar ia benar-benar bisa melepaskan masa lalu dan memulai kembali. Gaoshan mengira bahwa dengan kepergian ibunya, semua mimpi buruknya akan berakhir.
Namun, saat Lin Wu sedang membereskan barang-barang, ia menemukan sebuah truk taksi. Mengingat kondisi ibunya yang sulit berjalan, ia merasa ada yang aneh. Mengapa ibunya keluar? Untuk mencari jawaban, ia menemukan sopir taksi yang membawanya pergi. Dari sopir itu, ia mengetahui bahwa tujuan ibunya adalah kantor Dalong. Yang lebih mencurigakan, rekaman CCTV Dalong pada hari itu telah dihapus. Jelas bahwa kunjungan ibunya berkaitan dengan insiden 10 tahun lalu. Jika ia hanya pergi untuk urusan biasa, mengapa rekaman itu harus dihapus? Ini membuktikan bahwa kematian ibunya bukan kecelakaan biasa, melainkan ada seseorang yang sengaja melakukannya. Di sisi lain, bukti baru mengenai kebangkrutan pabrik ayahnya 10 tahun lalu mulai bermunculan. Dan semua petunjuk mengarah pada ayah Lin Wu. Gao Shan tidak pernah menyangka bahwa setelah menghabiskan 10 tahun mencari kebenaran tanpa hasil, justru ketika ia hendak menyerah, kebenaran mulai terungkap. Jika semua dugaan mereka benar, bagaimana nasib hubungan mereka berdua? Saat Gao Shan sedang memilah barang peninggalan ibunya, sebuah cincin jatuh ke lantai. Itu adalah cincin pria. Ia mengambilnya dan memperhatikan dengan seksama, lalu menemukan deretan angka tersembunyi di dalamnya. Ketika Lin Wu mendekat, Gao Shan dengan cepat menyembunyikan cincin itu dan dengan hati-hati menanyakan tanggal pernikahan orang tuanya. Anehnya, tanggal tersebut sama persis dengan angka yang terukir di cincin itu. Tanpa ia sadari, cincin itu adalah cincin pernikahan yang telah lama dicari oleh Qin Shengsheng. Mengapa cincin itu ada di antara barang peninggalan ibunya? Ia teringat bahwa polisi pernah menyebut adanya tanda-tanda sabotase pada pagar atap panti jompo. Mereka mencurigai bahwa kematian ibunya mungkin bukan sekadar kecelakaan. Kecurigaan ini membuat Gao Shan mulai berpikir bahwa Qin Shengsheng bisa jadi adalah dalang di balik tragedi tersebut. Penuh amarah, ia memutuskan untuk menyerahkan cincin itu kepada polisi. Namun, ia juga khawatir akan dampaknya terhadap Lin Wu. Karena itu, ia memilih untuk menghadapi Qin Shengsheng secara langsung. Saat Gao Shan menunjukkan cincin itu, Qin Shengsheng terkejut. "Serahkan diri saja. Demi Lin Wu, aku tidak ingin menyakitimu," kata Gao Shan dengan tegas. Qin Shengsheng mengakui bahwa ia memang bertanggung jawab atas kejadian 10 tahun yang lalu. Namun, ia bersikeras bahwa keputusan untuk menarik investasinya dari Dalong adalah sesuatu yang terpaksa ia lakukan. Mengenai kematian ibu Gao Shan, ia membantah keterlibatannya. Pernyataannya ini membuat Gao Shan ragu akan kesimpulannya sendiri. Sebelum Gao Shan sempat berpikir lebih jauh, polisi tiba-tiba datang untuk menangkap Qin Shengsheng. Namun, saat mereka bersiap membawanya, Qin Shengsheng mendadak mengalami serangan jantung. Lin Wu yang baru saja tiba melihat ayahnya terjatuh dalam kesakitan dan langsung panik. Kehadiran polisi mengejutkan Gao Shan, tetapi semua sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Saat polisi memperlihatkan cincin itu kepada Lin Wu untuk dikonfirmasi, ia teringat pertanyaan yang sebelumnya diajukan oleh Gao Shan. Saat itu juga, ia sadar bahwa Gao Shan telah memanfaatkannya lagi. Bahkan kali ini, tanpa sepengetahuannya, ia telah mendorong ayahnya ke dalam jurang kehancuran. "Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau sudah tahu tentang cincin ini? Mengapa kau bertanya soal itu padaku di rumah?" tuntut Lin Wu dengan nada penuh kekecewaan. Gao Shan terdiam, tidak bisa memberikan jawaban. Ternyata sebelum bertemu Qin Shengsheng, ia memang telah menyiapkan dokumen untuk diserahkan ke polisi. Namun, ia juga berpesan kepada Su Yuan agar hanya mengirimkan dokumen itu jika ia tidak kembali pada malam hari. Sayangnya, tak lama setelah ia pergi, seorang kurir datang untuk mengambil dokumen tersebut. Su Yuan yang tidak terlalu memperhatikan perintah Gao Shan malah meminta Lin Wu untuk menyerahkannya kepada kurir. Karena kesalahpahaman ini, Lin Wu justru menjadi orang yang secara tidak langsung menyerahkan bukti yang menjatuhkan ayahnya sendiri. Gao Shan yang menyadari kenyataan ini merasa takut jika Lin Wu tidak bisa menerima fakta tersebut. Maka saat Lin Wu mempertanyakan tindakannya, ia hanya bisa meminta maaf dan memilih diam. Namun, kebohongan Gao Shan sekali lagi membuat Lin Wu memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Sebenarnya, Gao Shan hanya ingin melindungi Lin Wu dari rasa bersalah, tetapi niat baiknya malah dianggap sebagai pengkhianatan.
Untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah, Linwo berusaha memulihkan rekaman CCTV perusahaan. Dari rekaman itu, terungkap bahwa ibu Gaoshan datang ke Dalong untuk menemui Chen Hongyu, orang kepercayaan Qin Shengsheng. Namun, hal itu belum cukup untuk membuktikan bahwa Chen Hongyu adalah pelaku sebenarnya. Meski begitu, seseorang yang merasa bersalah biasanya akan bertindak mencurigakan. Tidak lama setelahnya, Chen Hongyu mengajukan pengunduran diri. Gaoshan yang curiga bahwa ia berusaha melarikan diri, memasang jebakan untuk menjebaknya. Sayangnya, rencananya terganggu oleh seorang tetangga gila yang tiba-tiba masuk dan mengacaukan situasi. Chen Hongyu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil dokumen dari meja dan melarikan diri. Saat Gaoshan mengejarnya, Chen Hongyu sudah tidak terlihat lagi. Tak disangka Chen Hongyu tidak langsung melarikan diri. Sebaliknya, ia diam-diam menyerang Gaoshan dari belakang. Rupanya, dokumen yang berhasil ia ambil ternyata hanyalah berkas-berkas tidak penting. Karena itu, ia nekat muncul kembali untuk menghancurkan bukti. Namun, dalam keadaan panik, ia justru terjebak oleh kata-kata Gaoshan dan secara tidak sadar mengakui bahwa 10 tahun lalu, ia adalah pelaku sebenarnya. Aku yang melakukannya saat itu. Lalu kenapa? Serunya dengan penuh kesombongan. Kau punya bukti? Lanjutnya, menantang. Ibumu mati karena aku yang mendorongnya. Ketika kebohongannya terbongkar, ia berusaha menyingkirkan Gaoshan untuk membungkamnya. Namun, sebelum sempat melancarkan aksinya, polisi yang sudah bersiap di sekitar lokasi langsung menangkapnya. Setelah bertahun-tahun mencari kebenaran, akhirnya teka-teki kematian ibunya terjawab. Ayahnya pun terbukti tidak bersalah. Namun, bukannya merasa lega, Gaoshan justru dihantui rasa bersalah. Ia menyadari bahwa selama ini, dirinya telah membenci orang yang salah. Selama 10 tahun, satu-satunya tujuannya adalah mengalahkan Qin Shengsheng. Tetapi pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia telah salah menaruh dendam. Aku telah menghancurkan segalanya, gumamnya penuh penyesalan. Di sisi lain, Linwo yang menyaksikan ayahnya jatuh sakit dalam kondisi kritis pun diliputi kepanikan. Tidak peduli seberapa besar kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka, darah tetap lebih kental daripada air. Rasa benci yang selama ini ia pendam terhadap ayahnya perlahan menghilang, digantikan oleh kekhawatiran dan penyesalan. Ia menyesali kepercayaannya yang buta terhadap Gaoshan, yang berujung pada ayahnya hampir kehilangan nyawa, dan usaha yang telah ia bangun seumur hidup berada di ambang kehancuran. Sebagai bentuk penyesalan, Linwo menyiksa dirinya sendiri dengan begadang tanpa henti, hingga tubuhnya akhirnya menyerah dan ia jatuh pingsan. Gaoshan berpikir bahwa dengan tidur Linwo bisa beristirahat sejenak. Namun, ketika ia terbangun di tengah malam, Linwo justru menghilang dari kamar tanpa ada yang menyadarinya. Takdir seolah sudah ditentukan. Kabar tentang hilangnya Linwo sampai ke telinga Gaoshan, yang sejak tadi berjaga di luar. Ia segera mencari kemana-mana. Tanpa ia sadari, Linwo saat itu tengah berjalan perlahan ke tengah kolam renang. Air mulai menenggelamkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Di saat-saat terakhir, Gaoshan berhasil menemukannya sedang berjuang di dalam air. Ia pun tanpa ragu melompat ke kolam dan menyelamatkannya. Ketika Linwo terbangun, ia tidak ingat sama sekali bagaimana ia bisa jatuh ke dalam air. Ia bahkan mengira itu hanyalah mimpi. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa tekanan yang ia alami membuatnya menderita gangguan tidur dan mulai mengidap penyakit tidur sambil berjalan. Ketika ia bertanya siapa yang menyelamatkannya, Bei Xiaorong memilih untuk berbohong. Meskipun begitu, dalam lubuk hatinya, Linwo tetap merasa bahwa orang itu adalah Gaoshan. Melihat Linwo tersiksa oleh kejadian ini, Gaoshan pun tidak bisa tenang. Ia ingin menebus kesalahan yang telah ia buat akibat obsesinya yang berlebihan. Meskipun harus dipecat dari perusahaan dan kehilangan reputasinya, Gaoshan tetap rela menanggung penghinaan demi mendapatkan investasi untuk Dalong. Namun, kata-kata Nana mengguncang hatinya. Tinggalkan Linwo, apa kau tahu setiap kali kau muncul di hadapannya, kau hanya mengingatkannya bahwa kepercayaannya padamu hampir membunuh ayahnya. Gaoshan menyadari bahwa ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Luka yang telah ditorehkan sudah menjadi kenyataan.
Namun, bagaimana mungkin ia tega meninggalkan Lin Wu sendirian menghadapi semua ini? Hingga akhirnya Bei Xiaorong muncul di hadapannya. Selama ini mereka hanya tahu bahwa Bei Xiaorong adalah anak dengan autisme yang pernah didukung oleh Lin Wu saat SMA. Namun, tak ada yang menyangka bahwa ia sebenarnya adalah pewaris dari pendiri sebuah perusahaan investasi ternama. Ia telah menyukai Lin Wu selama bertahun-tahun, tetapi Lin Wu selalu menganggapnya sebagai adik. Kini, ia melihat kesempatan untuk tetap berada di sisinya. Ia berjanji akan membantu menyelamatkan Dalong, tetapi dengan satu syarat, Gao Shan harus benar-benar menghilang dari kehidupan Lin Wu. Menyaksikan Lin Wu yang terus tersiksa, Gao Shan akhirnya menyadari bahwa pergi adalah jalan terbaik bagi mereka berdua. Dengan penuh keputusasaan, ia menyetujui persyaratan tersebut. Meskipun kini dianggap sebagai penjahat oleh semua orang, Su Yuan memahami bahwa semua yang dilakukan Gao Shan adalah demi Lin Wu. Sebelum pergi, ia ingin memberi mereka kesempatan terakhir untuk bertemu. Karena itu, ia dengan sengaja membocorkan kabar tentang kepergian Gao Shan. Di luar, Lin Wu berpura-pura tidak peduli, tetapi hatinya diliputi kegelisahan. Sebenarnya, Gao Shan pun merasakan hal yang sama. Dalam harapan terakhirnya, ia mencoba menelepon Lin Wu, namun ponselnya justru berada di tangan Bei Xiaorong. Saat panggilan itu terputus, Lin Wu tiba-tiba mengingat sesuatu. Orang yang menyelamatkannya di kolam renang adalah Gao Shan. Perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya meluap. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar, ingin bertemu dengan Gao Shan untuk terakhir kalinya. Namun, takdir berkata lain. Mereka tetap melewatkan satu sama lain. Mungkin perpisahan ini hanya sementara, demi awal yang lebih baik. 2 tahun berlalu sejak Gao Shan pergi dengan penuh penyesalan dan rasa tak berdaya. Ia berpikir hubungan mereka telah berakhir selamanya. Namun, roda takdir kembali mempertemukan mereka. Pertemuan yang tak terduga ini membuat Gao Shan bingung, tetapi dalam hatinya ia sudah lama menantikannya. Sayangnya, Lin Wu kini bersikap dingin dan tak acuh, membuatnya tak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasaan, Gao Shan mengeluarkan satu-satunya kartu terakhirnya. Saat Lin Wu melihat perjanjian di tangannya, kenangan lama pun bermunculan. Ia teringat bagaimana di awal perjalanan bisnisnya, ia pernah menerima bantuan dari Gao Shan dan berjanji untuk memberikan saham sebagai bentuk terima kasih. Namun, bagi Gao Shan, kompensasi materi bukanlah yang ia inginkan. Lebih dari segalanya, ia hanya berharap bisa mendapatkan cinta Lin Wu sepenuhnya. Gao Shan memiliki hak eksklusif atas cinta Lin Wu, hak untuk berkencan terlebih dahulu, hak sebagai pasangan seumur hidup. Meskipun caranya tampak mendominasi, banyak orang yang iri padanya. Namun kini bagi Lin Wu, perasaan itu sudah lama ia kubur di dalam hati. Ia tidak ingin mengingatnya, apalagi membahasnya. Meski berusaha bersikap tenang, Gao Shan tetap memiliki pengaruh kuat atas emosinya. Saat menghadapi tuntutan tak masuk akal dari Gao Shan, Lin Wu berniat mengabaikannya. Namun, Gao Shan terus mendesaknya. Kontrak ini ada 2 salinan. Di mana milikmu? Tanyanya. Entah, mungkin sudah hilang. Jawab Lin Wu acuh tak acuh. Kalau sesuatu sudah tak penting, tentu saja harus dibuang. Meski kata-kata itu mungkin bohong, setiap ucapannya menohok hati. Presiden Lin memang luar biasa, tetapi aku hanya ingin menuntut hakku, kata Gao Shan. Akhirnya, tanpa pilihan lain, Lin Wu terpaksa menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian. Gao Shan lalu membawanya ke restoran tempat ia dulu menyatakan perasaannya. Meski sudah 2 tahun berlalu, suasana familiar itu kembali membangkitkan kenangan lama. Saat memesan makanan, Gao Shan tetap memilih kue stroberi favorit Lin Wu. Jelas, ia ingin membangkitkan kembali hubungan mereka melalui cara ini. Namun, sebelum ia sempat menyatakan perasaannya, tiba-tiba sebuah suara menginterupsi. Gao Shan. Ternyata itu adalah wanita yang pernah dilihat Lin Wu di hotel. Melihat mereka begitu akrab, sulit untuk tidak salah paham. Tak disangka, wanita itu bahkan mengikuti mereka ke sini. Ia bukan hanya bersikap ramah, tetapi juga mencoba berbagi makanan dengan Gao Shan.
seolah ingin menunjukkan kepemilikan di depan Linwu. Namun, sebelum sempat memprovokasi lebih jauh, Linwu justru pergi karena menerima telepon. Padahal, kenyataannya wanita itu hanyalah tunangan temannya. Ia sengaja bertindak seperti itu untuk melihat apakah Gaoshan benar-benar tak berarti bagi Linwu. Demi membantu Gaoshan mengetahui perasaan Linwu, ia bahkan berpura-pura mengejarnya. Namun, yang mengejutkan, Linwu sama sekali tidak keberatan dan justru berkata dengan tegas, "Aku dan Gaoshan sudah benar-benar berakhir." Setiap kata yang keluar dari mulut Linwu menusuk hati Gaoshan yang mendengarnya di ujung telepon. Pria yang dulu paling membenci alkohol kini memilih menenggelamkan diri dalam minuman. Ia berharap bisa melupakan segalanya. Tetapi meski 2 tahun telah berlalu, ia tahu betul bahwa luka yang ia torehkan pada Linwu tak akan pernah termaafkan. Ia berpikir waktu bisa menyembuhkan segalanya dan kehidupan mereka bisa kembali seperti semula. Apalagi, bahkan Qin Shengsheng yang dulu membencinya, kini telah melupakan prasangka terhadapnya. Ternyata, tak lama setelah Gaoshan pergi ke luar negeri, Qin Shengsheng menemukan kurir yang mengantarkan paket misterius itu. Kurir tersebut mengungkapkan bahwa seorang gadis yang memberinya paket tersebut. Saat itu, barulah Qin Shengsheng sadar bahwa Gaoshan tetap diam bukan karena dirinya, melainkan demi melindungi Linwu. Ia juga tahu bahwa putrinya tidak pernah benar-benar melupakan Gaoshan. Karena itu, ia tidak ingin melihat Linwu terus berpura-pura bahagia. Maka mereka membuat kesepakatan. Namun, Gaoshan tidak mengecewakan harapan Qin Shengsheng. Dalam 2 tahun, ia bangkit kembali. Meski banyak rintangan menghadangnya, ia berhasil meniti karir di dunia keuangan internasional dan membangun reputasinya dari nol. Setelah mendapatkan pengakuan dari Qin Shengsheng, akhirnya Gaoshan memiliki keberanian untuk kembali menemui Linwu. Namun, saat dia menyadari bahwa dirinya hanyalah sosok yang tidak lagi berarti bagi Linwu, rasa takut mulai menghantuinya. Dia pun mencoba menghilangkan kegelisahannya dengan alkohol. Dalam keadaan mabuk, Gaoshan menerobos masuk ke rumah Linwu. Hanya dalam kondisi seperti itulah dia bisa dengan bebas mengungkapkan kerinduan yang selama ini ia pendam. Kemudian adegan pun memperlihatkan Bei Xiaorong marah kepada Linwu. Dia kecewa karena Linwu belum bisa menerimanya dan masih memikirkan Gaoshan. "Mengapa di matamu hanya ada dia?" tanyanya dengan penuh amarah. Namun tiba-tiba Gaoshan datang dan langsung memukul Bei Xiaorong. Mereka bilang, cinta adalah tentang merelakan, bukan tentang memiliki secara egois. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa melepaskan perasaan yang telah berakar begitu dalam di hatinya. Saat berusia 12 tahun, kehadiran Linwu membawa cahaya ke dalam hidupnya, yang selama ini terjebak dalam kesendirian akibat autisme. Sejak saat itu, dia menjadi satu-satunya orang yang benar-benar dia pedulikan. Bertahun-tahun berlalu, sebuah kebetulan membuatnya melihat Linwu di sebuah berita. Tanpa ragu, dia mendekatinya lagi. Namun, di mata Linwu, dia selamanya hanyalah adik kecil yang perlu dilindungi, tanpa menyadari bahwa perasaan sang adik telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. 2 tahun lalu, ketika Gaoshan terpaksa pergi, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berada di sisi Linwu. Namun, meskipun sudah berusaha selama 2 tahun, dia tetap tidak bisa memasuki hati Linwu sepenuhnya. Dia berpikir mereka hanya butuh sedikit lebih banyak waktu, tetapi kehadiran Gaoshan sekali lagi menghancurkan semua usahanya. Takdir tampaknya tidak berpihak padanya. Tidak hanya cintanya yang tak terbalas, tetapi kebenaran tentang alasan kepergian Gaoshan 2 tahun lalu juga akhirnya terungkap. Dalam keputusasaan, dia merancang sebuah skenario untuk menjelekkan nama Gaoshan, membuatnya dihujani tuduhan dan kecaman. Meskipun hatinya hancur, Gaoshan yang cerdas segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Bei Xiaorong. Dia mulai curiga bahwa pria itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Berniat menghentikannya agar tidak melakukan lebih banyak kesalahan, Gaoshan mencoba berbicara dengannya. Namun, tanpa sengaja, dia justru bertemu dengan seorang wanita yang wajahnya tampak familiar. Setelah menelusuri kembali dokumen yang dikumpulkan oleh temannya 2 tahun lalu, Gaoshan menemukan foto wanita itu. Ternyata, dia adalah istri dari pria yang bertanggung jawab atas kematian ibunya.
Penasaran dengan keterlibatannya dalam kejadian 2 tahun lalu, Gao Shan diam-diam mengikutinya ke rumah sakit. Tak disangka, Bei Xiaorong juga ada di sana. Su Yuan berhasil mencari tahu bahwa wanita itu datang ke rumah sakit untuk mengobati putrinya. Namun, Gao Shan tahu bahwa Bei Xiaorong tidak akan membantu seseorang tanpa alasan. Saat wanita itu meninggalkan rumah sakit, Gao Shan diam-diam mengikutinya hingga ke sebuah pabrik tua di pinggiran kota. Setelah mengirim lokasi ke Su Yuan, Gao Shan masuk ke dalam pabrik. Namun, wanita itu sudah menghilang. Sebagai gantinya, Bei Xiaorong bersembunyi di tempat gelap menunggunya. Tak lama setelah meninggalkan rumah sakit, wanita itu menerima telepon dan diberitahu bahwa seseorang sedang menyelidiki mereka. Menyadari hal itu, mereka sengaja memancing Gao Shan ke lokasi yang telah disiapkan. Di sisi lain, Su Yuan yang diam-diam mencoba mengakses informasi medis seorang pasien ditangkap dengan tuduhan memiliki niat jahat. Dalam keadaan terpojok, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Nana. Demi menyelamatkan dirinya, dia akhirnya mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Bei Xiaorong. Bei Xiaorong dulunya memiliki latar belakang keluarga yang terpandang dan masa depan yang cerah. Namun, karena cinta, dia kehilangan arah. Saat berhadapan dengan Gao Shan, dia dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dalam kemarahan, dia bahkan mengancam Gao Shan agar menjauh dari Lin Wu. Dalam perkelahian yang terjadi, ponsel Gao Shan terjatuh. Pada saat yang sama, Su Yuan meneleponnya. Tetapi sebelum dia sempat menjawab, Bei Xiaorong menendang ponsel itu hingga jatuh ke lantai bawah. Namun, kejadian ini tidak luput dari mata Lin Wu yang kebetulan datang ke tempat itu. Menyadari bahwa Gao Shan dalam bahaya, Lin Wu dengan panik mencarinya. Saat mereka berhadapan, Gao Shan bertanya dengan penuh kecurigaan, "Apa hubunganmu dengan Chen Hongyun? Aku tahu dia memaksamu untuk merawat putrinya. Apa yang dia miliki untuk mengancammu?" tanya Gao Shan. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Namun, Bei Xiaorong tidak menyadari bahwa surat yang ia pikir telah ia manipulasi sebenarnya dikirim langsung oleh Lin Wu kepada kurir. Dengan kata lain, dialah yang secara tidak langsung menyebabkan Lin Wu hidup dalam penderitaan selama ini. Agar Lin Wu tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, Bei Xiaorong bahkan rela bertindak kejam. Namun, tepat saat ia hendak melancarkan aksinya, Lin Wu tiba di tempat kejadian. Dalam momen genting itu, Lin Wu kembali mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Gao Shan. Melihat Lin Wu dalam bahaya, Bei Xiaorong mencoba membawanya pergi. Namun, Lin Wu hanya peduli pada Gao Shan, membuat kemarahan Bei Xiaorong memuncak. Dia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Rasa cintanya yang semula tulus berubah menjadi kebencian yang tak terkendali. Pada akhirnya, Gao Shan bangkit kembali dan menghajar Bei Xiaorong. Gao Shan berhasil menyelamatkan Lin Wu dari cengkeraman Bei Xiaorong. Dia mencoba menasihatinya agar berhenti sebelum terlambat. Namun, pada saat itu, suara sirene polisi terdengar di luar gedung. Ternyata, begitu menyadari bahwa Gao Shan dalam bahaya, Lin Wu telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Menyadari tidak ada jalan keluar, Bei Xiaorong hanya bisa menangis putus asa. Sementara itu, Gao Shan yang mengalami cedera di kepala akhirnya kehilangan kesadaran. Beberapa waktu kemudian, suasana berubah drastis. Gao Shan menatap penuh kasih pada kekasihnya yang sedang tertidur lelap. Sulit dipercaya bahwa orang yang dulu dipenuhi kebencian kini bisa begitu lembut dan penuh cinta. Setelah melewati semua penderitaan, akhirnya dia menemukan kebahagiaannya. Namun, di tengah momen penuh kebahagiaan itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Sang kekasih memberinya ciuman pagi sebelum dia bangkit untuk membuka pintu. Awalnya, dia mengira itu hanya kurir pengantar paket. Namun, begitu pintu terbuka, mereka berdua terkejut dan membeku di tempat. Ternyata itu ayah Lin Wu. Suasana canggung membuat mereka tak bisa berkata-kata. Gao Shan bahkan secara refleks merapatkan pakaiannya, merasa terkejut dengan sosok yang berdiri di hadapannya. Sang ayah telah datang tanpa pemberitahuan, membuat mereka tak siap menghadapi situasi ini. "Ayah, kenapa datang tiba-tiba tanpa memberitahu?" ujar Lin Wu, masih dalam keterkejutan.
Ayahnya kemudian berkata dengan nada bercanda, "Jadi maksudmu, jika aku datang lagi nanti seseorang harus memanggilku kakek?" Mendengar itu, Lin Wu tertawa canggung. "Ayah, kamu benar-benar suka bercanda." Namun, melihat wajah ayahnya yang serius, Lin Wu dengan sungguh-sungguh berusaha menjelaskan bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahan Gaoshan. Namun, tanpa sepengetahuannya, sang ayah sudah mengetahui kebenarannya sejak lama. Ia hanya memilih untuk merahasiakannya agar Lin Wu tidak merasa bersalah. Demi kebahagiaan putrinya, ia pun memilih untuk merestui hubungan mereka. Gaoshan sendiri harus melalui banyak kesulitan demi mendapatkan maaf dari Lin Wu. Setelah pingsan akibat cedera, ia dibawa ke rumah sakit. Saat sadar, ia berharap Lin Wu akan tetap di sisinya. Namun, ia justru mendapati dirinya sendirian. Panik, ia segera menelepon, tetapi Su Yuan justru mengabarkan bahwa karena kebohongan yang dibuatnya bersama Bei Xiaorong, Lin Wu sulit menerimanya dan memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Mendengar kabar itu, Gaoshan langsung ketakutan. Ia khawatir akan kehilangan Lin Wu selamanya, sehingga buru-buru pergi ke rumahnya. Sayangnya, ia terlambat. Sementara di sisi lain, teman-teman Lin Wu justru bersekongkol untuk menipunya demi membantu Lin Wu melampiaskan kemarahannya dan melihat Gaoshan kebingungan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Gaoshan akan segera menghubungi seseorang. Kecemasan di wajahnya langsung sirna begitu ia mendapat jawaban. Jika bukan Lin Wu atau Su Yuan, lalu siapa yang bisa ia hubungi? Tak disangka, justru ayah Lin Wu yang membocorkan keberadaannya. Saat kebingungan, Gaoshan tiba-tiba menyadari bahwa Lin Wu diam-diam mengintipnya. Tanpa pikir panjang, ia segera keluar dari ruangan. Melihat Gaoshan tidak mengikuti skenario yang mereka rancang, teman-temannya panik. Takut tertangkap basah, Lin Wu pun segera melarikan diri. Namun, takdir tak bisa dihindari. Gaoshan berhasil menemukannya di dekat air mancur. Lin Wu berpura-pura tidak peduli, tetapi Gaoshan terus mengejarnya dengan sikap manja. "Aku pikir kau benar-benar pergi. Kau hampir membuatku mati ketakutan." Lin Wu menatapnya kesal. "Memangnya siapa yang salah? Kau meninggalkanku sendirian begitu lama." Gaoshan tersenyum lalu berkata dengan lembut, "Sebenarnya aku selalu ada di sini. Aku adalah penggemar setiamu, Tuan Buaya dari Laut Dalam." Saat itu, Lin Wu baru menyadari bahwa selama 2 tahun ini, Gaoshan telah diam-diam mendampinginya dengan identitas seorang penggemar. Menyadari bahwa ia kembali tertipu, Lin Wu merasa kesal. Rasanya seperti tak pernah bisa lepas dari genggamannya. Di saat yang sama, Gaoshan akhirnya memahami perasaan Lin Wu di masa lalu. Ternyata rasanya sangat menyakitkan ketika ditipu oleh seseorang yang kita cintai. Karena itu, ia terus meminta maaf padanya. Namun, tidak peduli seberapa banyak ia bicara, Lin Wu tetap marah. Dalam kepanikan, Gaoshan mengeluarkan sebuah cincin yang sudah ia siapkan sejak lama. "Menikahlah denganku." Sebelum Lin Wu sempat bereaksi, Gaoshan langsung memasangkan cincin itu di jarinya. Sama seperti kepribadiannya, lamaran ini juga dilakukan dengan cara yang sangat mendominasi. Meski mulutnya berkata, "Ini tidak sah," di dalam hatinya, Lin Wu merasa sangat bahagia. Dengan akhirnya saling memahami, mereka pun berpelukan penuh kebahagiaan. Tak lama kemudian, di hadapan keluarga dan teman-teman mereka, Gaoshan dan Lin Wu akhirnya melangsungkan pernikahan. Dan cerita pun berakhir.